kita tuh kembali pada Allah. Maksudnya kita kembalikan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terserah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Ya. Ini kisah yang Masya Allah ya. Ada beberapa hal ya kita dari doanya itu silahkan. Ya. Makanya lagi baca gitu saya nengok Yazid karena Yazid tadi baca doa itu ya di mobil ya. Bismillahi majreha inna rabbi. Iya. Tadi sambil jalan sambil ngafal juga jadi surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u mim ba'dihim. Pelan-pelan aja satu kalimat ulang. Lumayan juga sampai sini dapat sedikit walaupun cuma satu ya bukan satu kalimat satu ayat cuma satu baris kurang. Ya, membiasakan. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan mentadaburi satu lembar ini berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya. Nabi Nuh. Nuh, bukan Nuh ya, Nuh ya. Jadi membiasakan nama-nama surat karena itu juga ada nama nabi ya. Jadi membacanya dengan pas. Nabinya nabi siapa? Nabi Nuh gitu ya. Membiasakan. Nanti kalau kita punya anak gitu. Seperti saya, nama saya itu Muhammad Furqan bin Muhammad Sa'id bin Hasan bin Muhammad Nuh gitu. Kakek saya itu bin Muhammad Nuh bin Hasan. Jadi ada Pak Hasan juga saya. Tapi Uyut ya. Jadi levelnya Uyut saya enggak. Ada kesamaan nama ya. Berarti Yazid namanya Yazid Huda Muhammad bin Muhammad Furqan gitu. Bin Muhammad Sa'id bin Muhammad Nuh bin Hasan. Nah, kalimat-kalimat itu ya. Waktu hari apa saya ngisi pengajian di sebuah masjidnya besar, desainnya desain Madinah, ada imamnya juga, imamnya yang dikenal juga hafidz Quran, tapi ternyata enggak semua, baru sekitar 10 juz. Saya cuma gini doang. Surat pertama dalam Al-Quran surat apa? Surat apa Imam? Iya, saya bilang bukan Al-Fatihah. Bingung orang. Kenapa bukan Al-Fatihah? Bukan, kenapa bukan Al-Fatihah? Coba. Bisa jawab nggak? Bang Zakaria, kenapa saya mengatakan surat pertama dalam Al-Quran bukan surat Al-Fatihah? Pak Deddy? Karena suratnya surat Al-Fatihah. Bukan surat Al-Fatihah. Nyambung? Apalagi Fatihah. Bener kan? Kelihatannya sepele. Tapi lama-lama kita warisin ke anak-anak kita Al-Fatihah. Kaget saya ulang Ustaz, mohon maaf, Al-Fatihah. Fatihah. Bukan, ulang lagi. Sama kayak tadi. Al-Fatihah. Yang berikutnya, surat kedua surat apa? Tuh kan, ngikutin kan Al-Baqarah. Bukan. Al-Baqarah. Jangan ikut-ikutan nih. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Beda. Sepele ya. Ya Ustadz receh banget. Bukan masalah receh. Sebuah kesalahan yang dilakukan secara masif itu semua orang melakukan dan tidak ada yang membenarkan, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Buktinya apa? Ketika saya bilang bukan itu, pada bengong kan? Bahkan bisa jadi nyalain saya. Ini ajaran baru nih, gitu kan? Maka bukan surat Al-Fatihah, gitu kan? Enggak, saya ingin kita fokus cara menyebutkan. Surat ke-10 surat apa? Apa? Surat apa? Salah. Yunus. Baru dikasih tahu.
Cara mengucapkannya, ayo kita perbaiki. Betul nggak? Kalau surat ke-12 surat apa? Kalau surat 11 surat apa? Nah, Hud, gitu. Jadi membiasakan. Ya. Baru ngeh ya? Nah, sekali-kali kapan-kapan ketika lagi tilawah, itu baca nama suratnya secara benar. Karena kalimat-kalimat itu diantaranya ada dalam suratnya. Surat apa tuh? Aro'aital, gitu kan. Saya bilang bukan aro'aital. Apa? Tabarok. Al-ma'un. Ya, ma-nya panjang, un-nya panjang. Surat apa? Al-ma'un, gitu kan. Al-ma'un. Baik, ini baru penyebutan Nuh ya. Jadi marilah kita mulai memperbaiki. Saya tidak ingin menyalahkan, alhamdulillah kita diajarin banyak hal ya sama orang tua kita, guru-guru kita sebelumnya. Tapi ketika ada yang memang harus kita luruskan ya pelan-pelan kita perbaiki ya. Jadi kalau nanti punya anak misalnya nama siapa namanya? Ya, nama anaknya Ibrahim gitu kan. Ibrahim. Pas ya. Kok lebay banget? Bukan masalah lebay. Ini masalah bagaimana kita berinteraksi dengan bacaan-bacaan ya. Khususnya tulisan bahasa Arab kan ini udah enak ya. Kisah Nabi Nuh. Ini random aja ya, nggak urut. Yang pertama dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada kalimat sakhiru min. Ayat 38 ya. Jadi bahwa ya penghinaan ya terhadap agama itu dari dulu itu udah ada ya, termasuk terhadap pelaku-pelakunya ya. Jadi dari dulu akan ada saja yang namanya orang karena nggak percaya, nggak yakin, bukan cuma menolak tapi melecehkan ya. Coba artinya apa Pak Iwan? Ayat 38-nya. Oh, udah ditandain, dicopot dulu. Dan mulailah dia untuk membuat kapal. Kan berdasarkan wahyu Allah membuat kapal. Lanjut. Setiap kali memimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Iya. Jadi ejekan sakhirumin dari dulu kayak gitu. Ya. Paling tidak kita tuh udah merasa nyaman ketika setimpal. Ya. Lo ngejek, gue ejek lagi. Tapi ternyata syariat Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan ya syariat-syariat yang sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW ya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Ini yang paling utama. Kalau mukul dibalas pukul, impas, alhamdulillah, selesai. Tapi ada level yang lebih tinggi dari itu. Ya. Yaitu membalas setiap keburukan orang lain dengan kebaikan. Bahkan itu salah satu ciri penghuni surga Aden. Suratnya surat ke-13. Surat ke-13 surat apa? Ya, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du. Ya. Rohnya panjang. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du kalau pengen ya. Ayatnya 22 dan 23. Ya. Ada sebuah kalimat di sana yang mengajarkan kepada kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya.
Apa kalimatnya di sana? Coba ayat 22 kita baca. Gimana Pak Dedi terjemahnya? Nggak ada. Yang udah ada silakan boleh Pak Muji itu, Pak Mudi bahkan bisa. Iya. Terus? Terus? Sebentar. Kalimat tadi serta apa? Ini kalimatnya. Lanjut Pak. Dan itulah yang mendapat tempat kesudahan. Nah, apa tuh kesudahan yang baik ayat berikutnya? Yaitu surga-surga api. Terus? Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari moyang-moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Terus? Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ngapain malaikat ayat berikutnya? Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesalahanmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Ya. Kita akan mendapatkan suatu saat ada hinaan, ada ejekan, ya. Dan itu dihadapi juga oleh Rasulullah SAW sebagaimana para nabi, ya. Makanya Rasulullah SAW surat Hud ini dikomentari oleh Rasulullah dengan kalimat syayyibatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud, ya, nanti ada surat Yusuf tuh, surat 11, 12, ya. Itu sudah membuatku beruban. Karena di dalamnya itu tentang risalah, tentang pesan, tentang amanah Nabi yang harus disampaikan kepada umatnya, dan hampir kisah-kisah yang ada itu identik dengan perjuangan, dengan tantangan, hambatan. Salah satunya adalah penghinaan dan pelecehan. Ya. Jadi ada yang dibilang sesat, ada yang dibilang bodoh, ada yang dibilang gila, ya kan? Makanya kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, itu akan meningkatkan mentalitas kita. Nggak cemen, nggak baperan. Ya, baru diomongin dikit aja gitu. Lah gue nggak mau ngaji lagi, ada omongan lu gitu. Biasa aja. Ya, ini sakhirumin dihina. Ya. Dan Nabi Nuh itu melaksanakan perintah Allah. Ya. Maka orang-orang yang beriman itu identik dengan yang namanya itu tantangan, hambatan itu akan ada. Itu jadi sunatullah. Bahkan di dalam surat apa yang bunyi gini? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Langsung nyari. Hah? Kahfi. Oh. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Surat apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Surat apa? Surat apa? Al-Buruj. As-samaa'i dzatil buruj wal was-samaa'i dzatil buruj. Terus wal yaumil mau'ud. Terus syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka tuh
orang-orang kafir itu menyiksa, mengazab orang-orang yang beriman illa ayyuminu billahil azil hamid. Melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya, karena keimanannya diuji. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita mendapatkan ini biasa. Ya, ini cobaan ya. Maka tapi kita harus ya selalu berada dalam bimbingan wahyu. Karena Nabi Nuh sesuai dengan wahyu Allah. Sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan sunnah. Ya udah jalan aja. Ya. Kalau ada yang nggak suka itu biasa. Tapi bagaimana perlakuan kita selalu berlakulah dengan baik kepada siapapun. Saya sering mengingatkan Allah membuat perumpamaan iman ada dalam diri kita itu seperti pohon yang baik. Betul ya? Surat apa tuh? Ibrahim. Yang akarnya menghujam ke bumi, imannya tuh kuat. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Jangkauannya kemana-mana. Tu'ti ukulaha kullahinin. Dia menghasilkan buah, memberikan buah setiap saat tuh. Bi'idni rabbiha dengan Tuhannya. Jadi siapapun tuh merasakan buahnya. Ya. Itu tuh rambutan tuh. Saya langsung fokus rambutan. Ya, masih kuning kan. Kalau udah merah tuh udah berhenti berarti kan. Kalau kuning itu hati-hati ya. Ya kan. Kalau hijau jalan itu lampu lalu lintas ya. Ya. Itu tuh kalau udah merah itu membuat orang tertarik. Kadang-kadang anak kecil nggak sabaran, diambil kayu, belepak gitu kan, jatuh, terluka, buahnya dibuka, dimakan sama tuh anak, senyum tuh anak, wih enak. Seorang iman tuh sampai perumpamaan hampir kayak gitu, orang nggak suka, tapi orang merasakan nikmatnya. Difitnah, dia punya adab tetangga, tetap dibagi tuh, punya makanan, assalamualaikum, ini ada sedikit oleh-oleh. Perasaan gue menghina dia mulu, dia ngasih gue terus. Tergantung gelombang mana yang paling besar, gelombang kebaikan atau keburukan, jalanin aja. Dan kita ikhlas, kita tuh menyampaikan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Kata Rasulullah, kalau kalian masak, maka banyakin kuahnya gitu kan. Ya. Kemudian bagi tetangga. Ya. Sekali lagi jangan tekstual memahami hadis ya. Kalau tekstual, kita bagi rendang itu nggak boleh. Kenapa? Nggak ada kuahnya. Kan kata Nabi banyakin kuahnya. Bikin sepanci sayur asem. Kuahnya doang dibagiin. Kenapa? Katanya bagiin kuahnya banyakin. Ya, itu kan istilah. Ya, kita juga harus paham tuh ya. Hal-hal yang tidak secara tekstual tapi ada kontekstual. Ada yang tidak secara kontekstual atau tekstual. Ya, kita belajar juga sedikit demi sedikit ya. Jadi dari kisah ini pertama itu akan ada. Tapi yang kedua balik. Jangan sampai kita menjadi penghina orang lain. Jangan-jangan di posisi kisah Nabi Nuh ini, kita bukan berada pada posisi Nabi Nuhnya. Tapi na'udzubillah kalau ternyata kita pada posisi mereka-mereka yang membenci tentang Nabi Nuh. Ada orang yang baik kita omongin, kita ejek segala macam. Ternyata dia benar ketimbang kita. Ngerti nggak Bu? Kadang-kadang kan kita selalu memposisikan kita pada posisi ini. Bicara tentang Quran kita posisi yang benar. Padahal ternyata one day suatu saat ternyata kita bisa jadi posisi yang begini nih. Merendahkan orang lain yang melakukan agama yang bisa jadi kita nggak tahu. Ya. Lagi sholat atau sujud tilawah. Ya ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Jadi imam kan
Allahu Akbar. Ya. Allahumma laka sajadtu wa bika sajada wajhah. Allahu Akbar. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ada jamaah di belakang kan. Jangan ikutin. Ajarannya sesat tuh. Kita dari dulu nggak pernah diajarin kayak gitu. Masa sholat tau sujud. Ternyata yang kita tuh ilmu kita belum sampai situ. Orang diusik-usik gitu kan. Hati-hati. Kalau belum tahu tungguin aja dulu. Udah selesai nanya. Pak, mohon maaf. Tadi apaan tuh? Kok saya belum pernah tahu gitu. Diajarin. Saya learning by doing. Saya pernah mengalami posisi begitu dulu. Malu sebenarnya. Saya pernah cerita, cuman ini menguatkan aja. Ya. Di dekat Juanda tuh, jalan Juanda. Saya biasanya kalau jalan motor atau apa, duha, sama mampir sholat duha. Masjid sepi, nggak ada orang lagi tilawah pakai kayak gini, kayak lekar. Saya sholat duha, Allahu Akbar. Ya, habis lagi sholat dia tilawah. Kok bacanya kayak gini nih, gitu. Dulu tuh lama udah. Ya, selesai, ya, langsung ada perasaan, ini orang gimana tilawahnya ya? Mau memperbaiki, gitu kan. Saya deketin aja, mohon maaf Pak, ayat gini, gitu kan. Dia nyantai banget dah pokoknya. Mohon maaf Pak, saya bacanya pakai kiroah ini. Bukan hafsin anak asing, tapi kiroah ini. Jelek gak jadi. Ya, gua yang mesti belajar. Iya Pak, mohon maaf, saya cuma nanya aja, makasih. Wih, malu saya tuh. Sejak saat itu tuh, ya hati-hati. Nanya dulu. Ya. Jadi kalau pengen protes orang, deketin nanya, mohon maaf tadi. Ya. Ada ustadz habis ceramah, hadis tentang istighfar, man lazimal istighfar. Saya udah hafal ayat itu ya. Min kulli hammin farajan. Dia bacanya min kulli hammin farahan. Ya. Farahan itu farhan, berarti kan bahagia. Farajan itu apa? Solusi ya. Apa ya? Dari gundah kemudian kita terselesaikan rasa gundah itu. Ya. Saya deketin, saya nggak berani tuh sekarang tuh. Itu salah enggak? Maaf Pak Ustadz. Tadi farohan apa farojan ya? Farohan. Dijelasin gini-gini. Enggak, mohon maaf yang saya hafal kok farojan ya. Nanti kita cek hadisnya masing-masing saat gitu aja sekarang. Ya enggak berani ente salah hadisnya enggak. Orang kita juga enggak begitu ngelotok tentang hadis itu gitu kan. Ini enggak ada ayat, enggak kayak gitu. Ustaz, nanti kita saling ngecek ya. Ustaz ngecek di kitabnya, saya juga ngecek lagi di hadisnya. Ya, mungkin saya yang salah gitu. Ya. Jadi emang kadang-kadang secara manusiawi orang itu nggak mau disalahin. Coba deh, mohon maaf, kita sebagai suami, kita salah, ditegur sama istri, kira-kira gimana? Langsung banget, marah gitu kan. Karena sifat manusia itu maunya itu resisten ya. Itulah kenapa ada pepatah mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Karena kita nggak siap ngaca. Kita nggak siap tuh ngelihat diri kita apa adanya. Kalau persepsi kita cuma satu sisi, tapi kalau persepsi orang lain tuh banyak sisi. Ya, dia ngelihat belakang kita, sebelah sini kan kita nggak tahu nih di belakang kuping tuh ada apaan, kita nggak tahu. Ya. Kalau bawa mobil tuh kita nggak tahu yang di sini tuh. Ya, makanya kalau misalnya bus-bus tuh kan ada spionnya, ujung ada lagi biar kelihatan gitu kan. Ya. Karena untuk sinyal. Makanya kita pentingnya orang lain tuh kayak gitu. Ngasih tahu. Ya. Makanya ketika misalnya kita dihina orang lain, kita juga harus ngoreksi diri. Saya salah apa ya? Oh jangan-jangan memang saya yang salah. Kalau kita udah benar ya udah bismillah. Yang kedua, ya nggak banyak ya. Yang kedua, kita belajar dari ayat 38 dan seterusnya, itu ada dialog antara ayah dan anak.
Ini sering saya sampaikan. Kalau dialog antara ibu dengan anak nggak perlu diajarin. Ibu-ibu lebih bawel katanya gitu. Sebenarnya bukan bawel. Jadi saya dulu kuliah linguistik kan, ilmu bahasa. Ya, secara ilmiah ibu-ibu itu kemampuan verbalnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Itu secara sunatullah kayak gitu. Jadi kalau ada istri itu memang lebih banyak talk too much ya, banyak bicaranya, memang fitrahnya gitu. Dan disitulah kelebihan seorang suami yang mau ngedengerin dia ngomong, walaupun berulang-ulang. Itu lagi diomongin. Kan kemarin udah, jangan. Oh gitu ya, sama nggak dengan kemarin? Sama. Oh iya, terus gimana gitu. Walaupun bukan pekerjaan yang mudah. Saya usia pernikahan saya 22 tahun. Ada kalimat-kalimat kadang-kadang tuh dalam hati, mestinya kan udah tahu dalam hati. Tapi kalau diungkapin itu bisa berantem, bisa nggak teguran. Nah di ayat ini dialognya itu ayah dengan anak. Coba kita introspeksi diri. Kita sebagai ayah, seberapa banyak kita dialog dengan anak kita. Ngobrol. Ya, couple time itu bukan cuma suami istri, tapi dengan anak-anak kita. Ya, saya bawa anak juga salah satunya gitu. Di mobil tuh enaknya gitu. Ya, di motor juga. Kadang-kadang saya kenapa naik motor tuh pelan, bisa ngobrol. Ya. Makanya saya ingetin sama istri, ya sama kita semua, kita nganter anak istri itu bukan semata-mata efisiensi biaya. Jangan. Karena biaya itu bisa dicari. Tapi kita nganter anak istri atau istri nganter suami ngedeketin, itu adalah menjalin komunikasi, bonding. Ini kayak gini. Ya. Dan yang dahsyatnya di ayat ini, dialog ayah dengan anak, anaknya itu sombong. Ya. Ini kita lihat dari, ternyata saya bawa kotak kacamatanya nggak bawa. Tinggalan. Ya. Surat Hud tadi. Makasih. Ya. Surat Hud, surat 11 tadi, ayat yang agak ke tengah dia. Ayat berapa? 30? Ya, sampai jawabannya itu sebelum Sa'awi. Ayat sebelumnya sama yang Sa'awi. Coba baca deh. Terjemahnya gimana? Pak Mudi boleh, Pak Zakaria ini suaranya Masya Allah. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Iya, jadi anaknya kan gak mau ikut, lanjut. Dan Nuh memanggil anaknya. Ini dia, lanjut. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Terus, itu nasihat orang tua kepada anaknya. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Lanjut. Dan dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindar aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Iya. Ini Masya Allah ya, dakwah ayah kepada anaknya. Di ayat ini juga kita belajar tentang hidayah. Seorang ayah tidak bisa memastikan anaknya selalu baik. Gak bisa. Tugas kita itu adalah terus ikhtiar. Kita mendesain gimana caranya anak kita terus berada dalam hidayah sebagaimana kita. Maka ikhtiar itu selalu berproses. Ya. Sampai kapan? Sampai anak kita duluan menghadap Allah atau kita duluan menghadap Allah. Nah, mudah-mudahan proses itu, ya hasil itu tidak mengkhianati proses. Mudah-mudahan. Ya. Tapi masalah hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita masih hidup,
selama masih ada kesempatan, terus ya ikhtiar. Salah satunya ini, banyak-banyak dialog, ngobrol. Ini Nabi Nuh sudah mendakwahi anaknya nggak ikut. Sampai wala takum ma'al kafirin. Saya ngasih garis bawah ini, wala takun ma'al kafirin, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Ini begitu kuatnya komunitas anak-anak kita, bondingnya sampai bonding orang tua itu bisa terkalahkan. Bayangin. Nah Ustadz, anak saya kan di pesantren. Ada jaminan? Ya. Sekarang cobaan tuh lagi di sekolah-sekolah boarding school tuh banyak. Salah satunya tadi, tidak ada jaminan masalah-masalah seperti itu. Ya. Ada kawan saya anaknya lari dari rumah dari pesantren. 2 kali lari, terakhir pindah. Kemarin saya tanya, kamu kenapa mas? Aku dibully. Sama siapa? Kakak kelas. Berapa banyak? Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Berapa orang? Banyak. Bulinya bentuk apa? Fisik dan verbal. Wow. Senioritas, junioritas. Kalau ini bertahan, nanti dia dendam terhadap juniornya. Dia kan nggak bisa ke atas. Nekannya ke bawah. Nanti kalau dia pejabat, begitu tuh. Iya loh, astagfirullah. Di dunia pesantren, nggak semua, tapi ada. Dan itu yang harus kita pastikan. Ada yang ngaji sama saya, konsul, Ustadz, gimana Ustadz? Apaan? Di pesantren ini terindikasi ada LGBT gini nih Ustadz. Terus, ya tuh psikolog dulu deh, psikolog. Ya Ustadz, kita tarik aja, walaupun anda udah bayar biayanya gitu kan. Ngeri, wah Allah. Sampai gitu. Termasuk pengelolanya yang saya kenal. Oh gitu ya. Astagfirullah. Jadi faktor lingkungan itu juga kita perhatikan. Jadi kalau kita jangan juga merasa nyaman-nyaman aja anak kita sudah berteman dengan si A, si B kayak gitu kan. Sekali-kali cross check. Checkpoint aja. Ya. Karena kita nggak tahu ya di luar tuh seperti apa. Apalagi pergaulan sekarang. Ya. Pergaulan online itu dahsyat. Benar, lebih dahsyat dari yang offline. Kalau offline tuh dia punya waktu, kita ngeceknya gampang. Tapi kalau online itu borderless. Border tuh border batasan, less tuh nggak ada batasan. Waktunya nggak ada batasan, dunianya juga nggak ada batasan. Ya. Di handphone tuh, waduh, itu jelajahnya itu dunia. Ya, karena saya di sekolah, ya anak-anak juga pakai handphone. Jadi kalau udah dirazia tuh dibuka tuh, wow, itu dunia. Benar-benar terlihat. Iya. Makanya sering-sering komunikasi sama. Ya, ajak ngobrol. Ya. Maka salah satu PR besar saya adalah membersamai anak-anak saya. Termasuk yang jauh, yang lagi kuliah di luar kan ada 2. Hampir setiap hari kita tuh. Ya, saya doain ya abinya sama uminya. Speak kayak gitu aja. Ya, respon. Nanti gimana nih, pokoknya itu ya, apalagi sekarang bisa video call kan, video call ya, komunikasi. Jangan sampai merasa nyaman dengan lingkungannya, ketika udah nyaman dengan lingkungannya diajak sama orang tuanya nggak bisa. Kayak ini, wala takum ma'al kafirin, anakku jangan ikut sama orang kafir. Anaknya qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma, aku akan ke gunung yang jaga aku dari air. Itu logikanya logika gitu. Bisa aja Pak, teman-temannya pada di sono, aku ikut itu aja. Gitu. Kan secara sunatullah ada waktu anak-anak kita nggak mau diajak kondangan. Gitu kan. Satu sisi jangan dianggap biasa. Ya, justru itu PR. Kalau dia nggak mau karena malu kondisi kayak gitu, kita cari momen lain yang dia bisa ikut. Terserah momennya apa. Kita cari masing-masing kan beda. Ya. Makan siang boleh. Ya. Kak, kita makan siang di luar. Alhamdulillah, di teras maksudnya. Jangan dong Pak. Tapi gitu. Ya sekali-kali kan.
Orang kita sama teman-teman kita bisa kok. Iya, dengan alumni, dengan ini bisa. Kenapa dengan yang akan kita mudah-mudahan bersamanya sampai surga, kok enggak bisa? Kan tadi ayatnya suratnya, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surga Aden bersama orang-orang yang kita cintai, yang soleh dari abaihim, bapak-bapaknya, wa azwajihim, istri atau suaminya, wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Ini hidayah. Maka di ayat yang paling bawah itu bagaimana kasih sayang orang tua itu begitu kuatnya sampai ditinggalkan anaknya dia tetap meratap. Meratap tuh sampai curhat sama Allah. Ya. Gimana ayat paling bawahnya, Mbak Zakaria? Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Iya. Jadi tahu anaknya tenggelam, nggak bersamanya dalam kebaikan, sedih lah. Ya. Walaupun iya hidayah milik Allah gitu kan, enggak juga. Pasti ada rasa sedih. Ya. Tapi kita kan belajar nih, ya Allah mudah-mudahan ya kami rasakan yang seperti ini. Ya. Ya Allah dia kan keluargaku gitu kan. Namanya ditinggalin gitu kan. Kan anak nggak ada bekasnya. Emang ada bekasnya? Nggak ada. Ya. Makanya saya sedang membuat skenario nih sama istri, gimana ya kalau anak kita 3 perempuan gitu kan, nikah, kita kasih ke orang gitu kan. Ulang, waduh. Ya. Saya mau khotbah nantinya pas nikah. Saya pengen ngomong apa isinya, saya lagi menyusun kata-kata tuh kan. Jangan nggak bisa ngomong nanti saya kan. Ya. Saya berdoa sih biar saya bisa ngomong. Karena sunnahnya itu orang tua yang memberikan nasihat. Karena Rasulullah kepada Ali dan Fatimah, ya jangan sampai orang lain. Kita, makanya bapak-bapak nih yang anaknya belum nikah, ya yang nanti nikah, kalau bisa yang ngasih nasihat pernikahan siapa? Orang tuanya. Kalau orang kan taunya teori. Kalau kita kan tahu anak kita dari kecilnya. Berikan. Ya 1 atau 2 kalimat nggak ada masalah. Ya, sifatnya poin-poin nggak ada masalah. Poin-poin aja. Ya, baca hamdalah, salawat, pesan takwa. Poin-poin itu jadi khutbah. Anakku, bla 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 bla. Yang kedua, bla 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 bla. Kalau misalnya bla bla bla, ya saya sedang mendesain kan kalimat-kalimat, sedang mencoba ya Allah nanti. Karena saya sedang mengendorse anak-anak saya untuk nikah. Maksudnya ya, kita khawatir kondisi kayak gini, ya saya bilang kalau kamu mau nikah silakan, gak masalah. Tapi aku mau selesai kuliah dulu. Iyalah, jangan pas kuliah, nggak boleh. Ya, kasihan dosennya. Iya, lagi kuliah dia nikah. Saya terima nih, dosen lagi ngajar kan repot. Ya, makanya saya bilang nggak boleh nikah pas kuliah. Ya, kalau bisa hari libur atau tanggal merah, ya kan repot nanti. Ya Bang Yazid ya. Ya, ini faktor hidayah. Yuk kita jaga. Nah, saya mau ngecek aja. Sudahkah kita membaca doa langgengnya hidayah untuk diri kita dan keluarga kita? Gimana doanya? Gimana doanya? Gimana doanya? Gimana? Wahai Tuhan kami, jangan palingkan hidayah dari hati kami. Ya, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, kan itu kata-katanya Robbana. Nah, itu artinya kami. Nah, ketika lagi kami, sambil dibayangin wajah istri atau suami, wajah anak, orang tua, siapapun nih. Nah, itu kan banyak yang jadi prioritas kita. Bayangin. Ya. Indah kalau kita tuh doain suami. Ya. Jangan dimarahin mulu, ya. Doain istri. Jangan dicemberutin terus. Ya kan? Boleh keles boleh, tapi setelah itu bersimpuh di hadapan Allah, doain. Nabi aja, nabi nih.
Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Suratnya 3159. Saya hafal ini karena ini menyentuh saya banget. Atas karena rahmat Allah, lintalahum, engkau ya Muhammad berlaku lembut sama mereka. Lembut. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi. Kalau engkau berlaku keras, berhati kasar, berhati keras, lan faddu min haulika, maka mereka akan lari dari sisimu. Kenapa ada suami nggak mau begitu dekat dengan istrinya? Jangan-jangan kelembutan hatinya hilang. Kenapa istri nggak mau nyaman dengan suaminya? Jangan-jangan kelembutan itu nggak ada mulai. Kenapa anak-anak nggak mau dekat dengan orang tuanya? Khawatir. Ini dari ayat ini nih kita. Kemudian kata Allah ayat berikutnya, fa'fu anhum, maafin mereka. Jadi jangan apa-apa dendam, maafin. Ya. Yang kedua, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Doain. Dimaafin, didoain. Ya. Jangan kosong, besok awas lah pokoknya sekali lagi loh, gitu kan. Kayaknya dendam banget. Jangan. Ya. Ini ayat-ayat Quran tuh, Masya Allah indah. Ya. Kemarin saya buka YouTube ya, karena saya kehilangan dengan meninggalnya Koh Stephen tuh. Ya, saya baca podcast-podcastnya, saya dengar simak podcast-podcastnya, sampai akhirnya masuk tuh mereka yang para mu'alaf dari luar negeri yang masuk Islam. Termasuk yang petarung-petarung gitu. Ya. Ternyata selama ini mereka tuh dicekoki dengan Islam yang kasar. Islam yang identik dengan jihad, tanda kutip ya, jihad askari. Hampir ketutup dengan kelembutan-kelembutan. Tapi ketika dia memahami Islam sesuai dengan Quran, Sunnah, ternyata terlalu banyak kelembutannya ketimbang kalimat-kalimat yang tadi jihad, takbir segala macam. Itu nggak banyak, kondisinya tertentu. Kelembutannya itulah yang membuat kenapa fi dinillahi afwaja, orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ada sampai dalam bahasa Inggris dia bilang, saya baca kisah terjadinya Futuh Mekah. Ini orang mu'alaf ya. Tadinya dia itu pokoknya non muslim banget lah. Oh, Islam nggak kepikiran sama dia. Ya. Saya baca kisah itu ketika Futuh Mekah, itu tidak ada dendam pada diri Rasulullah Nabi Muhammad. Bahkan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan aman. Bayangin tuh. Padahal istrinya inisiator terbunuhnya Hamzah. Paman yang dicintai oleh Rasulullah. Terbunuh kan inisiasinya Hindun. Istrinya Abu Sofyan. Tapi ketika Futuh Mekah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, aman. Al-yaum yaumul marhamah, sampai kayak gitu. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bayangin tuh. Ya katanya pokoknya nggak ada dendam gitu. Kasih sayang. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dia aman loh. Ini dia apa testimoninya dia ya, pengakuan. Bayangin tuh. Lagi punya power, pasukannya banyak, tapi tidak ada dendam sedikit pun. Masya Allah. Ini akhlak yang sangat-sangat luhur. Nah diantaranya ayat tadi, fa'fu anhum, maafin, wastaghfir lahum, mohon ampun untuk mereka. Ya Allah ampunin mereka, nggak tahu ya Allah. Masya Allah. Itu doa Rasulullah juga gitu kan. Rabbih biqomi innahum qaumun la ya'lamun. Ketika ke Taif disambit sampai berdarah, beliau berdoa, Rabbih biqomi, wahai Tuhanku, ampunilah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka kaum yang nggak ngerti. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan. Artinya apa? Jangan dibiarin, yuk kumpul lagi. Coba ini terapin di rumah-rumah kita deh. Ya, kita dengan anak, istri dengan suami, ya, pandai-pandai kita melapangkan dada kita untuk memaafkan kekurangannya. Ya. Tapi untuk kita perbaiki juga, ya.
khudil afa wa'mur bil 'urf. Ya jadilah pemaaf, terus perintahkanlah kepada kebaikan. Kita mulai sabar, minta sama Allah ya. Tadi saya sebelum subuh saya WhatsApp ke grup guru dan karyawan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru. Titip di penghujung malam ini tadi habis mulai doain buat kita dan anak-anak kita, siswa-siswi kita. Karena saya lagi nanganin masalah besar-besar, banyak masalah-masalah yang unpredictable ya, yang nggak pernah terprediksi itu bakal ada di offline kayak gini. Sebelumnya kan online, di offline, wah Allah masalahnya banyak banget. Saya minta doa tadi di penghujung malam, doa buat anak-anak, ya, siswa-siswi. Diawali dengan doa keluarga, pastinya kan keluarga dan siswa-siswi kita. Ya. Karena itu senjata yang sangat ampuh ya untuk kita. Hadanallah ya kumujima'in. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, tadinya saya mau izin gak hadir ya. Tadi istri saya belum ada yang mengantar ke rumah sakit. Sepertinya saya harus cek dulu ya ke rumah. Mohon pengapuran dari istri saya itu sampai nggak bisa duduk kasihnya. Ya. Kenapa? Oh, diaminin apa enggak? ya doain aja. Bukan ya. Jadi udah hampir 3 bulan sebenarnya. Bolak-balik. Kemarin habis terapi, temannya kan ada yang dokter. Kemarin juga diterapi. Cuman hari ini dokter spesialis. Biar apa itu? Kucing. Kok nggak meong? Berarti apa tuh? Kucing. Nah itu ngeri kita. Ya. Oh iya, masya Allah. Ya kita doa ya untuk diri kita, untuk mereka-mereka yang sudah punya kebaikan terhadap kita, majelis taklim ini. Pertama ada Pak Firman, ya, yang pertama kali wafat ya, Pak Firman, Pak Ismail, ya, Allahu yarham. Kemudian yang jualan siapa? Pak Sadi, ya. Ya, kemudian juga Pak Muji, ya. Dapat apa itu? Kucing, tikus. Oh, makanan. Oh, emang ada makanan di belakang? Wis. Baik ya, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa dzunuba abaina wa ummahatina, dosa ibu-ibu dan juga bapak-bapak kami. Warhamhum kama rabbawna shighara, sayangi mereka sudah memberikan kebaikannya untuk kami sejak kami kecil. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa dzunuba azwajina, dosa pasangan hidup kami, istri suami kami, wa dzunuba dzurriyyatina, dan juga dosa anak-anak keturunan kami, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami seiman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, jangan jadikan dalam hati kami rasa iri, dengki, hasad terhadap mereka ya Rabb, engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun alaina, ya Allah ampunilah dosa kami dan juga dosa mereka-mereka yang senantiasa berbuat baik kepada kami, mereka yang sudah mengaktifkan majelis taklim kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wat thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdil daran min khairan min darihim wa azwajan khairan min azwajihim. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkanlah setiap urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami. Wa taqabbal du'ana, kabulkan doa-doa kami. Wahdina subulas salam, tunjuki jalan kebaikanmu ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha berkehendak atas segala sesuatu.
Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati-hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, limpahkan kasih sayang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, terus limpahkan kebaikan bagi kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan juga terus limpahkan nanti kebaikan di akhirat untuk kami. Wa qina adzabannar, jaga diri kami, istri, suami, anak-anak, dan siapapun kami cintai dari api neraka ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.